Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Herman Hambali. Kali ini saya akan menuangkan apa yang saya tulis dari UAS instalasi web server. Jadi secara garis besar, server itu adalah perangkat komputer yang memiliki resource yang sangat besar dan layanan khusus untuk menyimpan data di komputer ataupun di perangkat lain atau di klien. Kita sering mendengar server ya, terutama ketika kita tahun-tahun yang lalu itu ada kegiatan ANBK, UNBK, ya UMBN. Jadi ada sebuah komputer yang ditempatkan di meja helpdesk atau di meja proktor, dan server tersebut tersambung ke komputer-komputer yang digunakan oleh siswa. Nah, itu salah satu contoh dari komputer server. Nah, untuk UAS kali ini saya mendapatkan pertanyaan bagaimana langkah-langkah menginstalasi sistem operasi pada server. Jadi yang pertama, kita harus menyiapkan terlebih dahulu kebutuhan proses instalasi sistem operasi server. Jadi pertama kita buat dulu daftar kebutuhan instalasi tersebut. Kemudian yang kedua, alat pendukung instalasi juga perlu disiapkan. Di antaranya ya yang terutama adalah perangkat server. Kemudian ada sistem operasi. Sistem operasi ini juga ada banyak ya, ada ada Linux untuk server, kemudian ada Microsoft Server juga. Kemudian ada DVD room, dan mungkin DVD room ini sudah mulai agak tergantikan ya dengan flash disk, karena sekarang untuk instalasi sistem operasi ini rata-rata sudah menggunakan flash disk ataupun hard disk eksternal. Dan selanjutnya adalah UPS. Nah, UPS ini adalah cadangan listrik sementara. Jadi kalau misalkan listrik mati ketika kita sedang melakukan instalasi, itu komputer server itu masih bisa hidup dalam jangka waktu 5 sampai 15 menit tergantung dari ukuran UPS-nya. Dan selanjutnya adalah manual boot. Kemudian yang kedua, menginstal sistem operasi server. Server dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan spesifikasi server. Selanjutnya server dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan teknis. Dan yang terakhir, sistem operasi server diinstal sesuai dengan target yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga, menguji hasil instalasi sistem operasi server. Proses instalasi server diuji sesuai dengan alat penguji sistem operasi server. Kemudian konfigurasi sistem operasi server diuji sesuai dengan alat pengujian server. Selanjutnya pengujian instalasi sistem operasi server dilakukan sesuai dengan hasil pengujian. Dan yang terakhir, penyesuaian konfigurasi awal server dilakukan sesuai dengan hasil pengujian. Yang terakhir, kita mendokumentasikan konfigurasi sistem operasi instalasi server. Nah, poinnya di situ adalah dokumentasi proses instalasi server dibuat, kemudian dokumen konfigurasi server juga dibuat. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah common network service pada server. Jadi ada 4 jenis layanan. Di situ saya harus mencari nama paket dan fungsinya. Jadi untuk pertama, web server itu nama paketnya yang digunakan adalah Apache Server. Fungsinya adalah membuat koneksi antar server dengan browser yang dimiliki oleh visitor website seperti Chrome, Mozilla, Opera, Microsoft Edge, dan lain-lain, sembari mengirimkan file bolak-balik ya, jadi antara klien dan server. Kemudian yang kedua, database. Di sini saya menggunakan nama paketnya MySQL. Sesuai dengan namanya, database server adalah jenis aplikasi server yang mengatur penyimpanan dan pengolahan data pada sebuah jaringan komputer. Database tersebut biasanya melayani permintaan klien seperti insert, delete, update, drop, dan lain-lain. Nah, jadi ada beberapa jenis
aplikasi database server selain MySQL, tapi yang lebih sering digunakan ya biasanya antara dua ini ya, database MySQL dan juga Microsoft SQL. Kemudian untuk DNS server, di sini saya menggunakan Bin. Digunakan untuk membuat atau membangun dan mengatur sebuah DNS atau domain name server. Yang keempat, DHCP server. Di sini saya menggunakan ISC DHCP server. Fungsinya adalah memberikan pengalamatan kepada komputer klien tersebut agar dapat saling terkoneksi. Nah, kemudian yang ketiga, sistem monitoring untuk server. Yang paling banyak digunakan biasanya ya menggunakan yang namanya Ganglia. Jadi monitoring server ini adalah kegiatan memantau sumber daya sistem server seperti penggunaan CPU, kemudian konsumsi memori, kemudian jaringan penggunaan disknya atau hard disknya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa Ganglia? Jadi Ganglia ini adalah monitor sistem open source atau dalam bahasa komputernya ada BSD license yang didesain khusus untuk sistem komputerisasi berperforma tinggi seperti cluster dan grid. Tool ini menghasilkan data analisis yang terukur dan mudah didistribusikan. Kemudian sistem monitor ini memanfaatkan teknologi yang banyak digunakan seperti XML untuk representasi data, kemudian XDR untuk transportasi data. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk merekayasa struktur data dan algoritma untuk memaksimalkan efisiensi. Nah, keunggulan dari Ganglia ini sebagai platform monitor yang solid. Ganglia mendukung banyak operating system dan juga prosesor. Klaster besar di seluruh dunia menggunakan platform ini, terutama di lingkungan universitas. Jadi, Ganglia ini sangat cocok untuk memonitoring server, ya, karena di universitas itu kan banyak yang mengakses ya, mahasiswa, kemudian dosen, belum lagi staff dan lain-lain. Jadi untuk memonitoringnya itu lebih enak menggunakan Ganglia. Oke, sekian presentasi jawaban UAS saya untuk mata kuliah instalasi web server. Semoga saya bisa mendapatkan nilai yang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.